Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat ya. Semangat. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Febiana Mawati, NIM 240 164 004. Saya PPG Prajabatan gelombang 1 tahun 2024 Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai perkembangan moral. Perkembangan moral itu adalah moral berasal dari bahasa Latin yakni maros, kata jamak dari mos yang berarti adat, kebiasaan, kelakuan, tabiat, watak, akhlak yang kemudian diartikan sebagai berkembang menjadi kebiasaan dalam bertingkah laku yang baik. Sedangkan menurut Narwati tahun 2011, moral ialah sesuai dengan ide-ide umum yang diterima tentang tindakan yang baik dan yang wajar. Kemudian menurut Kamus Bahasa Indonesia, moral adalah ajaran tentang baik buruk yang diterima mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, dan sebagainya. Jadi perkembangan moral adalah berkaitan tentang perilaku seseorang untuk mengetahui baik dan buruk dari suatu perbuatan. Dalam hal tersebut terbagi menjadi 3 domain, yaitu ada domain kognitif, domain perilaku, dan domain emosional. Selanjutnya akan kita bahas di slide berikutnya ya teman-teman. Yang pertama ada domain kognitif, yaitu berkaitan dengan perilaku yang menekankan aspek intelektual seperti pengetahuan, pengertian, dan keterampilan berpikir. Kemudian yang kedua ada domain perilaku yang berkaitan dengan perilaku yang menekankan pada aspek perasaan dan emosi seperti minat, sikap, apresiasi, dan cara penyesuaian diri. Yang ketiga ada domain emosional yang berkaitan dengan apa sih? Yaitu berkaitan dengan perasaan mereka yang dapat menolak untuk melakukan tindakan yang tidak bermoral ya teman-teman. Selanjutnya, perkembangan moral menurut Lawrence Coburn ya. Di sini Lawrence Coburn menekankan bahwa perkembangan moral merupakan penalaran moral yang terjadi secara bertahap atau bertingkat. Kemudian Lawrence Coburn ini membaginya menjadi 3 ya. Yang pertama ada prakonvensional, kemudian konvensional, dan yang terakhir adalah pasca konvensional. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai yang pertama yaitu prakonvensional. Tahap ini berkaitan pada prasekolah, anak-anak prasekolah ya, yaitu berusia sekitar 4-10 tahun. Ciri-ciri ini diperlihatkan dengan internalisasi nilai-nilai moral, penaralan, dikendalikan oleh imbalan atau hadiah dan hukuman eksternal. Contohnya ada di bawah ya fotonya itu. Tingkat ini dibagi kepada 2 tahap, yaitu yang pertama orientasi hukuman dan ketaatan, yang kedua ada tahap individualisme dan tujuan. Yang kedua adalah tahap konvensional. Pada tahap ini, seseorang menaati moral berdasarkan pada standar-standar internal tertentu, tetapi mereka belum menaati standar-standar orang lain atau eksternal seperti orang tua atau aturan-aturan masyarakat. Pada tahap ini menjadi 2 bagian, yaitu tahap norma-norma interpersonal atau seseorang menghargai kebenaran, kepedulian, dan kesetiaan kepada orang lain. Yang kedua itu ada tahap moralitas atau tahap moralitas sistem sosial atau pertimbangan moral didasarkan atas pemahaman aturan sosial, hukum-hukum, keadilan, dan kewajiban. Contohnya pada gambar yang ada di slide ya teman-teman.
yaitu ada anak-anak sedang berbaris untuk masuk ke dalam kelas terlebih dahulu ya. Itu merupakan taat moral yang ada di sekolah. Begitu ya teman-teman. Yang ketiga terakhir yaitu tahap pasca konvensional. Pada tahap ini moralitas benar-benar diinternalisasikan dan tidak didasarkan pada standar-standar orang lain. Pada tahap ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap hak-hak masyarakat versus hak-hak individual dan tahap-tahap prinsip etis universal. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Presentasi dari saya. Mau tanya, apa pengaruh pendidikan pada perkembangan moral anak? Oke, terima kasih pertanyaan dari Mbak Diah. Apa pengaruh Pendidikan pada perkembangan moral anak. Oke, pendidikan itu sangat berkontribusi dan berpengaruh pada perkembangan moral anak ya. Karena pengaruh pendidikan itu pada moral anak dapat membuat anak menjadi percaya diri dan anak bisa menjadikan dirinya bisa mengendalikan baik dan buruknya sesuatu yang mereka lakukan atau mereka tindak ya, mereka lakukan pertindakan gitu ya. Kemudian dengan pendidikan itu anak-anak bisa menciptakan akhlak dan beretika yang baik dan benar ya. Jadi pendidikan itu sangat berpengaruh penting dalam perkembangan moral anak, karena pendidikan itu sebagai sarana pelestarian moralitas sekaligus pengembangan berakhlak dan beretika pada seorang anak. Seperti itu, Mbak. Apakah cukup? Cukup. Oke. Ada yang mau dipertanyakan lagi, teman-teman? Cukup? Oke. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.